Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu reviewer yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan proposal program dana padanan batch 4 yang berjudul Produk Telur Herbal Moringa Aloe Vera, Inovasi Meningkatkan Performa Mitra. Kami dari jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Unila yang disupport oleh dosen 4 orang dan 5 siswa akan bekerja sama dengan CV Margaria Farm, perusahaan peternakan ayam petelur yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Roni Agustian, SPT, IPU. Program ini kami ajukan bermula dari masalah yang timbul dari CV Margaria Farm. Selama ini CV Margaria Farm bergantung pada produksi telur curah. Suatu saat akan mengalami kerugian apabila harga pakan tinggi, harga jual rendah, ataupun harga jual telur berfluktuasi. Selain itu juga kesulitan akan didapat apabila ayam tidak dalam kondisi fit dan ransum tidak efisien. Di sisi lain, bahwa saat ini kita tahu penggunaan antibiotik dilarang. Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah tersebut adalah mencari bahan lain yang ramah lingkungan namun bermanfaat bagi penggunaan di lapangan. Yang pertama tentu saja harus dicari bahwa bahan tersebut melimpah di Indonesia, yaitu daun kelor. Pentingnya Reka Cipta ini tentu saja akan menawarkan keunggulan nutrisi dan kesehatan tambahan apabila terjadi produk telur herbal moringa ini. CV Margaria Farm dapat mengembangkan pasar yang lebih beragam dengan target konsumen yang mencari produk makanan sehat dan kualitas tinggi, yaitu pada konsumen kelas menengah atas. Telur premium Moringa Aloe Vera ini mempunyai ciri berkerabang telur coklat, kualitas yolk dan albumin di atas standar SNI, rendah kolesterol, tinggi antioksidan, dan bisa dipasarkan pada segmen pasar tertentu dengan kualitas tertentu. Peningkatan kualitas telur dari telur curah menjadi telur herbal premium tentu saja akan memberi keuntungan bagi CV Margaria Farm karena akan meningkatkan nilai jual. Hilirisasi hasil penelitian ini direncanakan terdiri atas 4, yaitu pemantapan formulasi langsung, pembuatan standar operasional prosedur produksi telur herbal premium, lalu pembuatan ransum Moringa Aloe Vera, dan penerapan ransum Aloe Vera pada saat pemeliharaan untuk memproduksi telur herbal premium. Program penerapan paket teknologi ini tentu saja akan berhasil apabila didukung oleh program dana padanan. Maka kami memilih skema A2 program dana padanan yang terdiri atas 4 kegiatan, yaitu pembuatan SOP dalam melakukan operasional, lalu produksi ransum itu sendiri, dan pelaksanaan kaji terap, serta monitoring dan evaluasi dalam proses pelaksanaan program dana padanan ini. Mekanisme pelaksanaan program kami bagi menjadi 2 aktivitas. Yang pertama, aktivitas formulasi ransum Moringa Aloe Vera. Aktivitas kedua yaitu kaji terap ransum Moringa Aloe Vera untuk menghasilkan telur herbal premium. Ada 4 perlakuan yang kami berikan. Yang pertama adalah tidak diberikan ransum Moringa Aloe Vera, jadi hanya ransum layar biasa. Lalu P2, P3, P4, P1, P2, P3 berbeda level dari mulai 2%, 3%, 4% Moringa Aloe Vera. Tampak dilihat bahwa sebenarnya ilustrasi paket ini sederhana, memberikan tepung daun kelor pada ransum, kemudian dikonsumsi oleh ayam untuk menghasilkan telur herbal premium. Kualitas daun kelor yang digunakan tentu saja harus memenuhi syarat kualitas fisik dari daun kelor yang murni, tidak bercampur bahan lain, berwarna hijau cerah, aromanya khas, mempunyai rasa alami, tepungnya halus,
dan bebas dari bahan patogen berbahaya. Kualitas kimia daun kelor yang digunakan mempunyai berat kering 94,84%, abu 10,2%, protein kasar 25,24%, lemak kasar 8,8%, dan serat kasar 7,03%. Seperti yang kami paparkan di awal bahwa standar kualitas telur premium yang diharapkan berkualitas fisik dari sisi eksternal maupun internal, bersih, glowing, berwarna coklat, bentuknya oval, berat konsisten, albuminnya transparan, jernih tanpa keruh, kuning telurnya kokoh, berwarna jingga cerah, dan tanpa bercak atau perubahan warna. Sementara kualitas gizi telurlah yang ditingkatkan. Harus mempunyai lemak omega, kadar retinol lebih tinggi, kandungan vitamin E lebih tinggi, selenium lebih tinggi, kolesterol lebih rendah, dan tidak mengandung residu antibiotik. Anggaran dalam pelaksanaan program ini dibagi menjadi dua, aktivitas 1 dan aktivitas 2. Dalam aktivitas 1, program dana pandangan dialirkan pada pengadaan bahan produksi, pengujian produk, biaya perjalanan dinas, dan biaya insentif pada mahasiswa selama mengikuti aktivitas 1. Selama aktivitas 1 pun, mitra berkontribusi dalam peralatan mendukung, yaitu mixer dan timbangan, serta juga memberikan pembiayaan untuk listrik dan tenaga saat melakukan pengadukan langsung. Sementara pada program aktivitas 2, komponen anggaran dari program dana pandangan dialokasikan pada biaya pengujian kualitas produk untuk kualitas internal, kualitas eksternal, kandungan kolesterol, kandungan selenium, dan uji screening antibiotik, serta biaya perjalanan dinas, juga biaya insentif mahasiswa selama melakukan pelaksanaan. Sementara mitra, anggarannya akan dialokasikan untuk peralatan pendukung, yaitu pengadaan cage untuk 1.000 ekor ayam, bahan untuk pengadaan kaji terap, yaitu ayam layer, biaya produksi untuk biosecurity, dan biaya produksi upah tenaga kerja yang dikerjakan pada aktivitas 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan pada aktivitas 1 dimulai dari Juli, lalu kemudian produksi rasum itu sendiri mulai Juli, Agustus, September, dan pengajuan pengalaman sampel dilakukan selama 2 kali, bulan Agustus ataupun bulan September. Sementara untuk aktivitas 2 dilakukan mulai bulan Agustus, penggunaan ransum moringolingus selama 3 bulan, kemudian melakukan monitoring di antara aktivitas tersebut dan pelaporan mulai November sampai Desember. Penyediaan tepung daun kelor tentu saja harus dipikirkan lebih awal. Mitra dan kami sudah mempunyai pemikiran untuk bekerja sama dengan petani atau produsen daun kelor, memastikan pasokan yang konsisten. Jadi penjadwalan panen harus teratur, juga sepakat mengenai kualitas dan kuantitasnya. Manfaat program ini tentu saja dirasakan untuk unsur, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kompetensi dan kapasitas, dan juga kepada pengabdian kepada masyarakat. Manfaat kepada mitra dapat dirasakan dari ekonomi, lalu juga untuk pemasaran dan brand akan meningkat. Manfaat ekonomi tentu saja karena telur yang dihasilkan akan berkualitas dan bernilai jual tinggi. Sementara peningkatan citra perusahaan itu akan memberikan keunggulan pada CV Marga Raya Farm yang merupakan perusahaan yang peduli terhadap kesehatan hewan maupun lingkungan. Terhadap lingkungan tersendiri juga memberikan manfaat, yaitu kita bisa membuat praktik pertanian berkelanjutan, meningkatkan ekonomi lokal, dan juga peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat dapat dibagi menjadi tangible yang dapat diukur, lalu juga yang intangible yang tidak terlihat. Di antaranya adalah kita berkontribusi terhadap program peningkatan ketahanan pangan. Kerjasama ini dapat mensinergikan ekonomi masyarakat, lalu pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi akan didapat melalui IKU 2, IKU 3, IKU 4, IKU 5, dan IKU 7.
Kami juga sudah melakukan analisis break-even point. Ternyata untuk titik impasnya terjadi pada produksi 25.863 butir telur dalam 1 bulan. Di sanalah kita harus dapat pastikan bahwa harus mempunyai produksi lebih dari 25.863 butir telur untuk mendapatkan keuntungan per bulan. Sementara analisis cash flow, selama sebulan akan didapat arus kas bersih 8.460.000. Artinya bahwa penggunaan tepung daun kelor pada ransum ayam petelur untuk menghasilkan telur herbal premium memberikan kontribusi positif karena menghasilkan keuntungan. Luaran dan target capaian tahun 2024 dari PDP 2024 ini terdiri atas formula langsung 1 capaian, panduannya 1, produk telur herbal Morina 1, publikasi penelitian dan pengabdian 2, tugas akhir skripsi mahasiswa 2, dan magang mahasiswa 3. Sedangkan pada IKU, target pada tahun 2024 ini, IKU 2 target capaiannya 5, IKU 3 4, IKU 4 1 target capaian, IKU 5 2 target capaian, dan IKU 7 2 target capaian. Tim pelaksana yang akan berkontribusi dalam program ini, tim dosen 4 orang, saya sendiri Yanti, lalu Ibu Hayanova untuk produksi ternak unggas berkoordinator untuk aktivitas 2, Ibu Dian Septineva untuk memberikan keahliannya mengkoordinasi di mahasiswa, koordinator mahasiswa di aktivitas 1 dan aktivitas 2, sementara Ibu Aita Aziza bidang keahlian nutrisi ternak unggas akan menjadi koordinator di aktivitas 1. Program ini harus berlanjut, oleh sebab itu pada tahun 2025 diharapkan ada kelanjutan mengenai tahap komersialisasi produk. Sementara tahun 26 ada tahap untuk penguatan dan pengembangan. Ini adalah rinciannya bahwa tahun kedua terdapat peluncuran produk ternak herbal premium ke pasar. Tahun ketiga tentu saja strategi ini untuk sampai ke dilakukan ekspor. Demikian proposal kami sajikan. Semoga apa yang kami ajukan ini dapat diterima. Lebih kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.